Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat APC, terima kasih masih bergabung di channelnya Iguna PC. Jadi di konten kali ini saya akan menjawab semua pertanyaan teman-teman, baik itu via WhatsApp, DM IG, ataupun media online lainnya yang berkaitan tentang awal mula pendakian saya. Jadi sebelum tonton video ini lebih lanjutnya, dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan share. Oke, yuk lanjut. Apa yang Anda rasakan saat awal pendakian itu? Apakah Anda kapok atau bagaimana? Ya, mungkin pada saat itu yang kami rasakan sampai di puncak pasti senang, sedih, rasa haru, pokoknya bercampur lah menjadi satu waktu itu. Ya kami meluapkan kegembiraan, euforia kami, dan sampai-sampai kami kayak lupa bersyukur gitu. Ya intinya pada saat itu kami hanya meluapkan kegembiraan kami waktu itu berempat, dan tanpa memikirkan gimana pulangnya pas saat turunnya lagi. Intinya pas sampai itu kami ya tetap intinya meluapkan lah kegembiraan kami waktu itu. Ya kalau dikatakan kapok, dalam hati sih kemarin ya kapok nggak bakalan lagi ke sini, capek mendaki, capek, beda dengan yang berpetualang. Jadi saat itu kapok lah awal ya, tapi nggak tahu seiring sejalannya waktu, pas kebetulan ada yang ngajak, kayaknya kok mau padahal waktu itu udah mulai kapok, tapi ya nggak tahu ya, kayak ada yang gimana gitu ya, mungkin ya sifat egois, tapi kepinginan tahu saya itu banyak, walaupun dalam PHT ini kayak masih perasaan takut itu masih sampai saat ini, tapi ya saya tetap waspada. Jadi, apa yang membuat Anda takut pada ketinggian, tetapi masih saja nekat dalam melakukan pendakian tersebut, dan bagaimana cara Anda mengatasinya? Terima kasih. Ya, kenapa saya takut pada ketinggian? Ya nggak tahu juga sih. Mungkin udah pembawaan diri saya kali. Mungkin. Nah, tapi dalam cara mengatasinya pada saat itu, mungkin kami dengan semangat yang menggebu-gebu, yang tanpa memikirkan risiko yang akan kami hadapi. Nah, makanya bisa kami mengatasi. Tapi ya kami tetap waspada, tetap hati-hati dengan, ya kami punya kelemahan, yaitu tadi kami waspada dan selalu hati-hati dalam setiap pendakian. Jadi buat teman-teman yang ingin mulai pendakian, jangan contohi apa yang kami lakukan pada saat itu. Jadi untuk buat teman-teman yang mau mulai pendakian, mulai belajar ya, baik itu dari sosial media, dari orang yang berpengalaman, ataupun yang udah tahu dengan bidangnya. Oke, aku mau bertanya nih. Jadi menurut pendapat Anda tentang trek pendakian Bukit Kelam yang pertama kali Anda lakukan dengan pendakian sekarang, bagaimana? Terima kasih. Perbedaan trek pendakian saat pertama saya lakukan sama yang sekarang, mungkin untuk ya, pada saat saya itu naik masih memakai tangga besi itu kan. Cuma pada saat itu tangga besinya memang udah pada goyang, udah mungkin ya udah nggak terawat kali, atau yang nggak tahu juga apakah kurang perawatan atau nggak ada menjaga. Dan kalau yang sekarang yang saya ketahui,
trek pendakian yang Bukit Kelam ini yang sekarang kan yang saya ketahui udah pakai via ferrata dengan perlengkapan yang safety lengkap dan dengan orang-orang yang dibimbing dengan orang-orang yang telah emang di bidangnya. Ya, kayaknya saya bandingin lebih enak sekarang. Jadi buat teman-teman di sana, apabila kalian ingin melakukan pendakian di Bukit Kelam, jadi harus ada yang bimbing untuk biar pendakian kita ini nyaman dan aman. Oke? Sip. Apa yang Anda rasakan saat bersama teman-teman Anda berada di puncak pada saat itu? Terima kasih. Pada saat itu, ya kami merasakan nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata pada saat itu. Yang terharu, senang, sedih, campur menjadi satu. Dan kami bersyukur dengan proses yang panjang kami lalui pada saat itu, terbayarkan dengan apa yang diberikan sama Cipta pada kami pada saat itu. Pokoknya sungguh luar biasa. Apa yang mendorong Anda yang selalu ingin terus berpetualang? Yang mendorong atau motivasi saya ya saat ini, mungkin dari keinginan hati kali ya, keinginan pribadi saya yang selalu ingin tahu banyak dan keinginan tahu saya yang lebih banyak itu saya terus banyak bertanya sama teman-teman yang sudah berpengalaman, gimana sih cara mendaki yang baik, cara mendaki yang nyaman dan aman. Karena itu tadi, kepinginan tahu saya itu besar. Mau sampai kemana sih ke jalan? Ya nggak tahu, mungkin sejalannya waktu. Jadi kayak terdorong, kayaknya ya kayak panggilan hati lah. Dan saya juga sadar. Jadi yang saya ketahui lah dari guru-guru saya atau guru-guru agama, bahwa kita mendaki, mencintai alam ataupun yang jenis semalam itu kayak seperti katanya kita mencintai alam atau apa, mendaki gitu kayak ya salah satu cara kita untuk mendekatkan diri dengan Sang Maha Cipta. Ya makanya kayak ya salah satunya kita bersyukur apa yang telah diberikan kepada kita saat ini. Mungkin itu yang mendorong atau memotivasi saya untuk di jalur berpetualang ini. Apa yang Anda petik dari pengalaman dan pelajaran dalam pendakian tersebut? Terima kasih. Yang kami petik dari pelajaran dalam pengalaman pendakian pertama saya itu ya mungkin menurut saya betapa pentingnya kesetiakawanan itu, kerjasama tim yang solid, dan hilangkanlah rasa sifat keegoisan yang untuk suatu pencapaian dalam suatu pendakian kita. Yaitu menurut saya yang kami alami saat itu. Dan saya juga berpesan buat teman-teman, ingat, suatu kesuksesan dan tujuan utama dalam sebuah pendakian adalah selamat sampai ke rumah. Jadi, apa pesan yang ingin Anda sampaikan kepada orang-orang di luar sana seperti saya yang baru mulai mengikuti pendakian? Jadi kalau pesan saya sih buat teman-teman yang mulai ingin dunia pendakian, jadi saran saya sih jangan malu bertanya, sering bertanya dengan orang-orang yang telah
berpengalaman di bidangnya. Dan mungkin bisa belajar dari searching Google, lihat, bisa mulai dari pendakian apa sih perlengkapan, intinya safety lah, dan carilah mendaki yang nyaman dan aman. Kayaknya sih itu aja sih, banyak bertanya lah yang udah berpengalaman atau apa, jangan istilahnya seperti saya dulu pertama kali sama kami itu, karena emang minim pengetahuan tentang untuk memulai suatu pendakian, karena kita mainnya taruhnya nyawa ya. Itu sih pesan saya, sering aja belajar, bertanya sama orang-orang yang berpengalaman di bidangnya. Kawan, ya itulah sedikit dari pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang kemarin untuk membahas dari pengalaman pendakian saya. Jadi buat teman-teman, terima kasih yang telah menonton video ini, dan support selalu ya channel saya, Igun APC. Oke.